Bapak Persekutuan Masyarakat di sektor Solo atau di Persekutuan. Selamat sore dan shalom. Kita boleh siap diri agar ibadah kita di sore hari ini boleh berjalan. Untuk itu kami boleh mengundang Bapak Pendeta Kempa untuk melayani ibadah di sore. Kepada Bapak dan Persekutuan. Ya, Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki yang disatukan. Selamat sore, shalom. Shalom. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita kita menyebut semua berdiri dan bersama-sama kita mengambil pujian Mars laki-laki. Laki-laki gereja Protestan Maluku, selaku sumber daya umat gereja, sebagai satu wadah fungsional gerejawi, menata pembangunan tubuh Kristus, pelayanan laki-laki GPM, serentak persekutuan satu keluarga Allah, menghimpun mempersatukan laki-laki GPM, beritakan Injil kerajaan Allah. Ayo maju laki-laki GPM, tingkatkan ketahanan iman, sosioekonomi, ketahanan ilmiah, wujudkan keutuhan gereja berwawasan ekumenis demi keutuhan ciptaan Tuhan. Ayo maju laki-laki GPM, berserah bina anak-anak, membina keluarga bahagia dan sejahtera, jadi garam dan terang dunia, suatu waktu hidup dalam konteks jatuh panggilan gereja. Sambil kita berdiri dengan memperumani tata ibadah pelayanan laki-laki model C, kita mengangkat pujian dari Gedung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi. Segala puji dan syukur bagi Yesus Kristus Anak Tunggal Bapa. Segala hati merasakan kehadiran Roh Kudus yang menyertai gereja sepanjang zaman. Dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah wadah laki-laki GPM sektor Solar Gracia dilaksanakan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Semua dipersilakan dulu kembali. Sebelum kita membaca, kita pertama akan berdoa dengan melakukan nyanyian GPM nomor 65. Iman itu pelita yang menerangi jalan kita, jalan yang semakin hari penuh liku-liku dan rumit. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan firman itu. Bapa, siapkanlah hatiku. Bapa, siapkanlah hatiku, aku mau mendengar. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 hingga 26. Kita akan baca secara bergiliran
masing-masing satu ayat. Kita mulai dengan Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Tentunya pembacaan Alkitab di sore hari ini. Persekutuan laki-laki yang dikasihi Tuhan oleh lembaga pembinaan jemaat Gereja Kristen Maluku Kedong di saat ini ada dalam diskusi laki-laki. Di tangan bapak-bapak sekalian sudah ada materi, namun kita akan membaca sedikit pengantar dan penjelasan teks dari bacaan Kedong di sore hari ini. Dan kita akan bersama-sama berdiskusi. Ada dua pertanyaan yang akan kita jawab secara bersama dalam tugas-tugas tanggung jawab kita selaku laki-laki gereja. Ada sebuah cerita inspirasi. Sebelum kita menceritakan sebuah cerita inspirasi ini, kita punya tema mingguan, yaitu Roh Kudus menuntun kita untuk mengembangkan perbuatan Allah yang besar. Cerita inspirasi begini. Tuntunan dan penyertaan kuasa Allah dalam Kristus senantiasa nyata kepada orang-orang biasa yang dipakai Allah secara luar biasa melalui peranan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah. Salah satunya adalah Dwight L. Moody, seorang penginjil yang terkenal dengan penuh kuasa Roh Kudus. Dia melaksanakan panggilan pelayanan perkubaran Injil dengan membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Moody seorang penginjil yang sederhana, hatinya tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Ia pun setia dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Dia mempunyai sebuah karunia yang istimewa, yakni menyampaikan berita Injil dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang. Kehidupan dan pelayanan penginjil Moody terus mengundang banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun ia seorang yang sederhana dengan latar belakang pendidikan formal yang rendah, namun kerinduannya yang besar akan keselamatan bagi orang-orang yang terhilang, bagaikan nyala api yang terang seperti kasihnya yang tulus kepada Allah dan sesama. Itu cerita inspiratif dari seorang Moody. Bapak yang diberkati Tuhan, demikian pun dalam nats diskusi di saat ini, Kisah Para Rasul menyaksikan tentang karya Roh Kudus yang memakai para rasul yakni Barnabas dan Saulus dalam pelayanan pekabaran Injil kepada jemaat umum. Sekalipun mereka harus mengalami berbagai bentuk penganiayaan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun mereka tetap setia dan tekun untuk melakukan tugas pemberitaan Injil itu. Semua itu menjadi bagian dari cara Tuhan untuk mengutus para rasul dan semua murid Tuhan agar mereka tetap kokoh dan teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak dari mereka yang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Harus diakui dan diyakini bahwa baik Barnabas pun juga Saulus yang telah bertobat serta para murid lain sebagai persekutuan jemaat mula tetap berdiri kokoh dan teguh oleh karena tuntunan dan peran kuasa Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan mereka. Karya dan peranan Roh Kudus yang menuntun para rasul sehingga mereka mampu untuk membawa orang banyak pada jalan keselamatan Tuhan. Roh Kudus juga menyingkapkan banyak rahasia, termasuk juga ancaman dan tantangan yang akan dihadapi oleh mereka. Melalui Agabus, Roh Kudus menyampaikan bahwa akan terjadi kelaparan besar yang akan menimpa mereka.
Pembuatan ini menjadi peringatan yang sedini mungkin dapat diantisipasi dengan mengumpulkan sumbangan bagi semua saudara-saudara persekutuan orang percaya. Apa yang disaksikan sesuai dengan penegasan tema mingguan kita, bahwa tuntunan dan kuasa Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya dan khusus laki-laki gereja untuk menyampaikan dan mengembangkan perbuatan dan karya Allah yang besar bagi keselamatan orang percaya. Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan laki-laki gereja, tidak sebatas kesaksian melalui tutur kata saja, namun terwujud dalam sikap serta perilaku yang mengundang semua orang untuk menikmati keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak, demikian kita punya pengantar dan penjelasan tentang perbuatan. Ada dua pertanyaan yang bertanggung jawab secara bersama. Yang pertama, teladan apa yang dapat kita ambil oleh laki-laki gereja dari cerita inspirasi tentang penginjil Moody dan kesaksian para rasul? Dan yang kedua, apa yang menjadi kendala bagi laki-laki gereja dalam melakukan tugas pelayanan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus melalui wadah pelayanan laki-laki, dan apa solusinya? Ini menjadi pergumulan bersama untuk pertanyaan yang kedua. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, kita ingin untuk diskusi ini ketemu diuraikan dalam kelompok-kelompok masing-masing. Ya, mari Bapak-bapak ketemu ada dalam diskusi bersama. Yang satu ke tempatnya, dan yang dua ke tempatnya masing-masing. Iya, Bapak-bapak ketemu waktu selesai ya, lebih dari 10-15 menit. Oleh karena itu, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak untuk menyampaikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Kelompok satu, iya, dipersilahkan kelompok satu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kumpulan kami, diskusi kami di kelompok satu. Iya, Bapak-bapak, kebetulan kita punya dua pertanyaan dan di kelompok kita sudah bahas kedua pertanyaan ini, dan kami juga sudah mendapat beberapa jawaban, dan kiranya ini bisa jadi pegangan ketemu sebagai laki-laki gereja dalam proses-proses kehidupan dan pelayanan. Pertanyaan yang pertama, teladan apa yang dapat diambil oleh laki-laki gereja dari cerita inspirasi tentang penginjil Moody dan kesaksian para rasul? Kami kelompok satu ada punya 3 pikiran terkait soal apa sih yang bisa laki-laki gereja ambil dari contoh kehidupan Moody dan kisah para rasul. Yang pertama itu komitmen. Komitmen sebagai laki-laki gereja GPM itu bagaimana komitmen kuat untuk melayani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kepala gereja. Yang kedua, ketua laki-laki gereja mesti punya sifat atau karakter sebagai orang-orang yang sederhana. Dan yang ketiga, kesetiaan. Kalau mau jadi pelayan sama dengan Moody dan para rasul, ketemu kelompok satu pemikiran kayak gitu. Yang pertama mesti komitmen jadi pelayan, yang kedua mesti setia, dan yang ketiga itu punya kesederhanaan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi kendala bagi laki-laki gereja dalam melakukan tugas pelayanan
untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus melalui wadah pelayan laki-laki. Dan apa solusi? Yang menjadi kendala, yang pertama, katong sebagai laki-laki gereja belum menyadari bahwa katong punya panggilan sebagai laki-laki. Yang pertama itu katong punya 3 panggilan sebagai laki-laki gereja, itu koinonia, diakonia, dan marturia. Itu yang pertama. Yang berikut, laki gereja itu belum sepenuhnya untuk menyangkal diri. Katong masih diikat oleh tali-tali kemanusiaan. Katong lebih maksudnya katong lebih di catatan untuk diskusi tadi itu, katong lebih mengandalkan katong kemanusiaan. Itu yang buat sampai kadang-kadang jadi penghalang. Katong mau datang mengalayani, tapi katong lebih pikir katong mau pekerjaan, katong mau tugas-tugas dan pelayanan di luar dari yang namanya mau datang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Yang berikut, katong mau jadi pelayan atau laki-laki gereja yang mau bersedia diri untuk menjadi pelayan Kristus, katong lebih banyak berpikir soal katong pun status. Tadi di katong pun kalau bicara soal ini, katong mau jadi pelayan tuh pikir katong sing lulus SD misalnya, sing lulus SMP, SMA, katong datang dari latar belakang sosial yang miskin misalnya, katong mungkin bisa jadi majelis dan seterusnya. Yang berikut, yang buat laki-laki gereja atau laki-laki gereja Protestan Maluku, katong belum menyadari diri bahwa sebenarnya Roh Kudus itu Tuhan sudah kasih. Kalau katong bawa diri untuk Roh Kudus pimpin dan tuntun, katong mampu untuk menjadi pelayan gereja. Dan kalau semuanya katong bawa diri untuk Tuhan, untuk Kristus, untuk Tuhan pakai oleh kekuatan Roh Kudus, berarti yang namanya kendala dalam pelayanan, bagaimana katong mengantar orang, memberikan pikiran, mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, beta rasa itu sudah pasti ada solusi. Kalau katong mau bawa diri untuk Tuhan pakai. Mungkin itu saja jadi katong punya jawaban terkait soal diskusi di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kamu semua. Shalom. Dan katong kelompok 1 akan membawa 1 pujian. Kerja buat Tuhan. Katong punya judul. Buat Tuhan selalu manis, langsung bergaji selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manis. Membuang menang terhadap Tuhan saudara, Setiap Tuhan terlalu manis. mana Tuhan panggil, mana Tuhan panggil, Mana-mana Tuhan panggil. saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih kelompok 1 dengan pujian. Semoga Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian. Kelompok 2, mari dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas waktunya. Yang pertama-tama tentu kami perlu sampaikan bahwa cerita tentang Modi ini kami coba cari di Google dulu. Kita cek ini sebenarnya si Modi ini siapa sebenarnya. Setelah kita lakukan pengecekan mendalam, ternyata dia itu dulu tidak mengenal Tuhan. Dia kurang terlalu serius dengan mengenal lebih dalam tentang Tuhan.
Lalu seiring dengan waktu, si Modi kemudian ada perjumpaan khusus dengan Tuhan. Lalu dia kemudian bersepakat untuk dengan dirinya untuk kemudian mengajarkan firman Tuhan. Ini cerita dari saya kutip dari Mbak Google. Kita kemudian coba ngecek ke dalam, ini sebenarnya apa sih yang menjadi penting si Modi. Ternyata dia kemudian membentuk atau membuka sekolah-sekolah minggu. Setelah dia perjumpaan dengan Tuhan, dia kemudian mulai melakukan upaya yang cukup besar, membangun yayasan-yayasan yang intinya mengabarkan firman Tuhan. Ya, dia punya organisasi yang cukup besar, dan di Google juga menyampaikan bahwa Modi adalah salah satu pelayan yang tidak mengenyam pendidikan formal gereja, tetapi kemudian dia membangun organisasi yang khusus untuk mengabarkan firman Tuhan dari negara ke negara lain. Jadi dari satu negara ke negara lain, dan kita kutip ternyata bukan hanya di bagian Eropa dan sekitarnya, tapi kemudian merambat sampai di Afrika dan lain sebagainya. Ini ditulis secara singkat di dalam penjelasan ini. Sehingga kemudian apa sebenarnya teladan? Kalau kita menisik ke dalam, sudah disampaikan oleh kelompok 1, memang ada beberapa keteladanan, yaitu mungkin rendah hati, dia mau menerima panggilan, yang kemudian dia mau melakukan tugas-tugas pekabaran Injil dengan takut akan Tuhan. Dan ini disampaikan bahwa memang dari situlah kemudian kuasa dari atas itu diberikan kepada si Modi. Jadi dari kerendahan hati, kemudian dari ikhtiar dia untuk melakukan tugas-tugas itu dengan ikhlas tulus, maka kuasa itu kemudian turun atasnya. Dan kemudian diceritakan dia menjadi satu embrio yang luar biasa, dia membentuk organisasi yang cukup besar dari negara ke negara, dan itu salah satu yang cukup besar di luar kita, artinya di negara-negara Eropa dan sebagainya. Dan kita baru dengar Modi, tapi sebenarnya kalau bicara soal gereja, saya ketik Modi saja untuk begitu banyak cerita tentang Modi, cukup banyak sekali. Malah namanya lengkap di situ, tempat tanggal lahir, dia bikin organisasi apa, penginjilnya apa, organisasi yang cukup banyak, dan itu kelihatan orangnya dikenal, ketemu cuma kali kenal sebagian saja, tapi di gereja itu mengenal betul si Modi, karena dia dari kecil dia penginjil yang tidak pernah mengenyam pendidikan yang formal, tapi kemudian dia diberikan kuasa dari atas untuk kemudian melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Jadi keteladanan yang tadi sudah disebut kelompok 1 ya, rendah hati, terus ikhlas dan seterusnya. Yang kedua, izin saya membacakan kutipan dari Modi sendiri tentang pelayanan. Jadi ini menarik. Saya setelah baca-baca, waduh, ini harus disampaikan. Yang pertama, kutipan yang ditulis secara langsung oleh Modi. Modi percaya bahwa kuasa Roh Kudus telah terlalu lama diabaikan, seolah-olah itu hal yang rumit. Ia menulis, akibatnya tidak ada kualitas, tidak ada kuasa dalam kesaksian di dalam pelayanan-pelayanan kita. Bila kita ingin bekerja, bukan sekedar memukul angin, melainkan pelayanan yang mempunyai tujuan yang jelas. Kita harus mempunyai kuasa ini dari tempat yang tinggi, yaitu dari Allah Bapa. Tanpa kuasa ini, pelayanan itu menjadi hamba. Jadi ini ditulis oleh Modi. Jadi untuk menjawab apa yang disampaikan di pertanyaan kedua, sebenarnya Modi bilang kalau tentang pelayanan ini ada beberapa catatan bahwa ini tugasnya bukan hanya pendeta,
penatua, diaken atau kita semua, bahwa kuasa Roh Kudus itu harus menjadi intisari dari semua pelayanan. Bahwa saudara-saudara dan kita semua ini kita hanya sebagai pekerja di kebun anggur. Tidak lebih hanya sekedar pekerja. Kalau soal orang mau datang for Tuhan, itu soal Tuhan bekerja dalam Roh Kudus. Tidak ada lebih dari situ. Bapak Ibu dan saya, kita hanya bisa melakukan tugas-tugas pekabaran Injil dan boleh menyampaikan kuasanya hanya dari Tuhan, tidak ada dari lain. Dan karena itu mudah-mudahan pelayanan yang kita lakukan harus masuk dalam intisari atau mengerucut pada satu titik, yaitu bagi Roh Kudus dalam tugas-tugas pekabaran Injil di setiap bidang tugas masing-masing, baik di pelayanan maupun dalam tugas-tugas lain, agar kemudian Roh Kudus bekerja dari cara kita masing-masing untuk kemudian mengambil atau menarik orang-orang datang ke pelayanan. Mungkin itu penjelasan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih saya kembali. Lalu Bapak-Bapak silakan berdiri untuk menyanyi lagu di Kirim Jemaat. Jemaat nomor 3. Iya, Bapak-Bapak, terkait dengan inspirasi judul dari Modi dan Kisah Rasul, aku akan mencoba menyanyikan sebuah lagu dari Louis Beethoven. Louis Beethoven ini hidup di era tahun 1800-an. Dia tuli buta, tapi saya ngerasa minder, saya ngerasa ragu. Dia tetap menjalankan firman Tuhan, dia tetap menciptakan lagu-lagu yang indah. Dan salah satu lagunya yang dinyanyikan oleh Ratu Elizabeth pertama adalah lagu yang ada di Kirim Jemaat nomor 3 yang masih ada sampai sekarang. Kami puji dengan Dia di Allah yang besar. Mari kita menyanyi. Kami puji dengan Dia di Allah yang besar. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan galena, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Ya, terima kasih Bapak-Bapak kelompok 2. Mari Bapak masuk di dalam. Iya, terima kasih Bapak kelompok 2. Bapak kelompok 2 menambahkan apa yang menjadi bagian pembicaraan dari kita semua dan sudah dijawab oleh Bapak kelompok 1 bahwa kita harus punya belajar dari teladan Modi dan kesaksian para rasul. Kita harus punya hati yang paling utama supaya dari kerendahan hati itu kita dapat memberitakan Injil dan takut akan Tuhan. Lalu yang berikut, kita ini hanya pekerja Tuhan. Kita harus senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus supaya apa yang kita kerjakan itu senantiasa akan membuahkan hasil yang baik dalam tugas-tugas tanggung jawab kita. Iya, terima kasih Bapak-Bapak. Sobat Rasya, kita cuma akan menyampaikan beberapa kata saja. Memang tadi sengaja kita memberitahukan tentang siapa itu Modi supaya ketemu dengan kebiasaan kita sambil berbicara siapa itu Modi. Modi itu dia yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak kelompok 2. Dalam sejarah perjalanannya dia itu bertumbuh dari kecil
dia waktu kecil saja dia punya orang tua meninggal, lalu dia diperhadapkan dengan saudara-saudaranya yang umur 13 tahun, dia masih kecil, bertahun dan dia bertumbuh jadi anak-anak yatim yang selalu bahkan dia mengorbankan dia punya sekolah. Dan kalau betul lihat itu dalam ceritanya dia bilang dia cuma sampai kelas SD. Lalu dia punya perjalanan mungkin sampai akhirnya dia harus bekerja dan dia punya pengalaman untuk sepatu itu dari Amerika, dan akhirnya suatu saat dia pohon bilang suatu waktu untuk dia memberikan tanggung jawab kepada lingkungan Kristus dan memberitakan, dan akhirnya itu berbuah hasil dengan karya Roh Kudus. Kemudian akhirnya dia, dan tadi telah disampaikan oleh Bapak untuk dua, dia memberitakan Injil lewat sekolah minggu, akhirnya dan apa yang mau dikatakan dari kisah ini Bapak sekalian, bahwa yang pertama, karya Allah melalui Roh Kudus itu melalui apa yang kita pikirkan selaku manusia, bahkan menembus batasan-batasan logika manusia. Berkaca dari kisah pengemudi dan kesaksian para rasul, di sana Allah menyatakan pernyataan karya Roh Kudus. Kita bisa lihat bahwa status pendidikan, bahkan dia pintar atau pasien, dia punya status sosialnya bagaimana, bahkan seperti apa orang itu dia berdosa, tetapi ketika dengan sungguh-sungguh mau kasih diri untuk Tuhan, punya pekerjaan, Tuhan pelayanan, di sana Tuhan akan menyatakan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, di sana saya akan ada. Tapi ketika kita betul-betul sungguh-sungguh memberikan diri kepada Tuhan, biasa Tuhan yang kurang-kurang, nanti pasti Tuhan akan sertai. Itu janji, dan janji itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Pasti Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian juga pernah merasakan dalam kehidupan pribadi, mungkin dalam pengalaman-pengalaman pribadi dalam memberitakan Injil pada tantangan. Tapi di sana Tuhan tidak setia. Di sana itu Tuhan akan menyatakan dengan pernyataan karya Roh Kudus dalam hidup. Yang berikut Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kita sangat terinspirasi dari Bapak-bapak sekalian bahwa pernyataan karya Roh Kudus itu harusnya juga membuat kita belajar untuk buka, belajar untuk membuat inovasi-inovasi dalam pertumbuhan Kristus. Dan kita sangat terinspirasi dari Bapak-bapak Sola Gracia yang mana dapat memanfaatkan dan dapat mengembangkan inovasi-inovasi dan dapat terhadap keadaan di sekitar lewat sosial media, bahkan YouTube. Ini bagian dari cara ketemu memberitakan Injil. Dan ketemu Bapak-bapak Sola Gracia kita pikir sudah merasakan dan telah mendengar Roh Kudus bekerja dalam hidup. Bagian juga ketika Bapak dapat peka terhadap Bapak punya saudara-saudara yang punya pencaharian lewat nelayan, petani, bahkan tukang, dengan memanfaatkan segala keadaan. Itu juga bagian dari karya Roh Kudus dalam hidup. Dan kita sangat terinspirasi dengan apa-apa yang Bapak lakukan di dalam sektor. Dan semoga itu menjadi kekuatan Bapak senantiasa untuk memberitakan Tuhan punya pekerjaan, dan jangan lupa senantiasa untuk hidup meletakkan Roh Kudus dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Tugas pembinaan sekolah yang Tuhan memberkati hidup kita. Amin.
Terima kasih untuk yang kirim pujian Tuhan yang berkati. Lalu mari kita satu di dalam doa kita. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini hanya berhanya Tuhan kasih kami. Dan kami ada selaku bersekutuan wadah pelayanan dan boleh melaksanakan ibadah pelayanan. Ini suatu yang baik kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Membaca dan mengisahkan kami telah berdiskusi bersama. Saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami kepada Allah. Mohon ampun Tuhan atas setiap salah dan dosa yang kami perbuat.
Yang baik, kami ada selaku laki-laki gereja, wadah pelayanan laki-laki sektor selebrasi. Kami datang Tuhan dengan seluruh latar belakang kehidupan kami. Engkau tahu kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan dalam keluarga-keluarga kami, Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan kami, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan usaha-usaha, Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama. Apapun pekerjaan dan usaha kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, mendatangkan berkat-berkat sukacita, berkat-berkat kehidupan di tengah-tengah keluarga kami dan di dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Apa yang baik, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami, istri dan anak-anak kami. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Namun Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga dan melindungi juga kehidupan mereka. Karena dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan dalam tugas-tugas tanggung jawab masa depan mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, biarlah senantiasa Tuhan memberkati dan Tuhan mau senantiasa menyertai kehidupan mereka. Tuhan Yesus Bapa yang baik, dan berdoa juga Tuhan bagi orang tua kami yang dalam usia yang berada dalam sektor ini, bahkan di dalam Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam hari-hari kekuatan mereka. Tuhan kasih mereka kekuatan, kesehatan, dalam senantiasa memberkati mereka dalam hari-hari kekuatan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pergumulan-pergumulan kami yang kami naikkan di dalam kehidupan pribadi kami maupun dalam keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan menjawab satu persatu menurut pertanyaan. Berdoa Tuhan bagi proses penyelenggaraan pelayanan dalam jemaat. Tuhan Bapa yang baik, bagi ibu jemaat, bagi mereka dalam jemaat, bagi majelis, tua diaken, bahkan pengurus-pengurus unit, bahkan suara-suara terutama di dalam sektor kami. Dalam kepengurusan para pelayanan laki-laki di sektor selebrasi, biarlah Bapak senantiasa memberkati kami semua dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami. Dan kami telah dapat melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan hati-hati. Bapak yang baik, kami perlu berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga, kasih di sini keluarga, dan semua yang boleh membuka pintu rumah untuk kami. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga di sini. Kami bersama dengan istri dan anak kasih. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam tugas-tugas tanggung jawab, pekerjaan, dan usaha-usaha. Tuhan senantiasa Tuhan memberkati. Pergumulan-pergumulan yang dinaikkan, Tuhan senantiasa Tuhan jawab bersama. Mencintai sesama. Dalam anak terkasih, dalam masa-masa pertumbuhan, biarlah senantiasa Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai senantiasa kehidupan keluarga. Bahkan orang tua berkasih, Bapak Ambo memberikan kami, biarlah senantiasa Tuhan memberkati kehidupan mereka senantiasa. Apa yang baik jangan tinggalkan, beroleh kasih namun Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan bagi Bapak-bapak wadah pelayanan laki-laki yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan mau kami menjamah mereka yang sakit. Tuhan mau ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Biar mereka beroleh kesembuhan dan pada waktu mereka berada dan bersekutu bersama dengan dalam pelayanan wadah yang berikut itu. Tuhan Yesus Bapa yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami. Persembahan syukur yang telah kami berikan Bapa, biarlah senantiasa Tuhan berkati ulasan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami.
bahkan dalam singkir mewadakan. Yang baik ini kami dengan doa kami di malam hari ini. Ampuni setiap salah kalau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan dipersilahkan berdiri. Selamat mengakhiri pada ini. Sama-sama untuk mengatur pujian dari Kidung Jemaat nomor 401 410. Diperlukan juru selamat agar jangan kesusahan. Perlukan juru selamat agar jangan kusesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku dimanapun tenang. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi laki-laki seperti itu karena pelayanan adalah kesaksian yang hidup di mana saja dibawa. Terimalah janji berkati. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam kebenaran dan kasih.